Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Melihat berbagai fakta yang terjadi saat ini, tidak sedikit para remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Hal ini disebabkan karena tidak ada batas dalam bergaul. Selain itu, pergaulan bebas juga didukung oleh arus modernisasi yang telah mengglobal dan lemahnya benteng keimanan seseorang yang mengakibatkan masuknya budaya asing tanpa penyeleksian yang ketat. Sehingga bagi para remaja, pengertian pergaulan bebas di kalangan pelajar belum keren kalau belum bebas. Padahal dampak dari pergaulan bebas memberikan pengaruh besar untuk diri sendiri, orang tua, serta negara. Pengertian pergaulan bebas ialah perilaku negatif yang melewati batas dari aturan, tuntutan, dan perasaan malu atau perilaku menyimpang yang melanggar norma agama serta norma kesusilaan. Selain itu, pergaulan bebas juga bisa diartikan sebagai praktik berhubungan seks bebas dengan pasangan yang berbeda. Biasanya, faktor yang menyebabkan pergaulan bebas pada remaja karena kurangnya pendidikan agama, keadaan ekonomi keluarga, taraf pendidikan yang rendah, serta lingkungan yang kurang baik. Pengertian pergaulan bebas menurut para ahli, pergaulan bebas adalah gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial sehingga akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang. Selain itu, pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi antara seseorang dengan orang lain tanpa mengikatkan diri pada aturan-aturan, baik di dalam undang-undang maupun hukum agama serta lingkungan. Sedangkan zina merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Bahkan zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang bisa merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wasa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Secara umum, Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena bahayanya perbuatan zina, sebagai langkah pencegahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia dan 3 dampak lagi akan ditimpakan kelak di akhirat. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Perbuatan zina dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson yaitu pezina yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Sedangkan zina ghairu muhson yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana. Oleh sebab itu, orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina ada 2.
Pertama, bagi pezina kategori ghairu muhsan, yaitu didera atau pukulan sebanyak 100 kali dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hukuman kedua bagi pezina kategori zina muhsan, yaitu dengan hukuman ranjam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman ranjam adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau keramaian. Hukuman bagi pezina ini didasarkan pada Al-Quran surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Selain itu, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah, dan pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, maka hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Hukuman tidak dapat dilakukan setelah benar-benar diyakini bahwa tidak terjadi perzinahan. Untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini masih memerlukan syarat. Syaratnya yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Andaikan seorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Di antara dampak negatif zina adalah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab menjadi tidak jelas. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Anak hasil zina tidak berhak mendapatkan hak waris. Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depannya jika terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas. Sangat jelas bahwa Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar pernikahan apapun alasannya. Karena perbuatan zina sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.